Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita beribadah, kita akan menyanyikan satu lagu. Yuk kita sama-sama bernyanyi dengan sukacita. Adik-adik semuanya ikut gerakannya ya. Ayo kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Oke. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita tutup mata kita dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur Tuhan. Dan sebab itu, pada saat ini kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami, sehingga kami benar-benar memiliki hati untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang juga akan menggambarkan apa isi firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita sama-sama nyanyi bersama. Sakeus, orang pendek, kecil betul ia, yang panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus kata kepadanya, Zakius, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Sekali lagi. Zakeus, orang pendek, kecil betul ia, yang panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus kata padanya, Zakius, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Mari anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Wah, Lovesavero sangat senang ya, karena pada pagi hari ini Lovesavero beribadah bersama anak-anak, dan juga Lovesavero akan membacakan dan menceritakan satu bagian dari firman Tuhan ya. Nah, tapi sebelum itu supaya lebih semangat, ambil tangannya seperti ini, katakan semangat, semangat, semangat. Coba ulangi ayo. Semangat, semangat, semangat. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Jadi posisi berdoa
Kamu harus lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Ya, ayo sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah. Saat ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu, bantu kami mengerti, bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Lose yang akan memberitakan firman, Tuhan juga yang berkati, Tuhan yang mampukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang ambil Alkitabmu ya, karena kita akan membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sofero akan bacakan untuk kita semua. Kamu dengarkan dengan baik ya. Sofero akan bacakan. Oke? Judulnya Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, sekian bacaan firman Tuhan hari ini. Nah, untuk memahami atau lebih jelasnya lagi perikop kita hari ini, silakan kamu nonton video cerita Sakeus ini ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang salah seorang yang bernama Sakeus, seorang kepala pemungut cukai dan ukuran tubuhnya sangat pendek ya. Nah, Sakeus seorang yang tinggal di kota Yeriko. Tubuhnya itu pendek dan dia memiliki pekerjaan sebagai seorang kepala pemungut cukai. Nah, jadi sebagai kepala pemungut cukai, dia akan menerima uang dari rakyat, kemudian dia akan memberikannya kepada pemerintah Romawi. Karena pekerjaannya ini orang-orang tidak suka loh sama Sakeus, karena biasanya seorang pemungut cukai akan mengambil uang yang kepada rakyat itu lebih dari apa yang harusnya dibayar oleh rakyat kepada pemerintah. Jadi mereka tidak menyukai Sakeus. Mereka menganggap bahwa Sakeus mengambil uang atau mengambil keuntungan dari rakyat ya. Sakeus ini adalah seorang yang kaya ya. Nah, suatu ketika orang-orang yang ada di kota Yeriko berkumpul nih untuk melihat kedatangan Yesus ke kota itu. Begitu juga dengan Sakeus, ia penasaran ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Nah, jadi dia pergi nih mau melihat. Tetapi karena Yesus dikelilingi oleh orang banyak dan orang-orang yang mengelilingi Yesus tubuhnya lebih tinggi, maka dia kesulitan. Sehingga dia memiliki ide, bagaimana kalau saya memanjat pohon yang ada di seberang sana, sehingga saat Yesus lewat saya bisa melihat Yesus. Nah, Sakeus melakukan hal itu. Nah, saat Sakeus berada di pohon dan menunggu untuk bisa melihat Yesus, tiba-tiba Yesus lewat, kemudian melihat kepada Sakeus. Kemudian Yesus berkata nih kepada Sakeus, "Sakeus, ayo turun, aku akan pergi ke rumahmu."
Nah, Sakeus ini sangat senang, tetapi tidak dengan orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Mereka tidak senang melihat itu karena mereka tidak senang terhadap Sakeus. Mereka menganggap Sakeus itu adalah orang berdosa karena mengambil uang dari rakyat seperti yang di awal tadi yang Losa bilang ya. Tetapi Yesus tetap pergi ke rumah Sakeus. Nah, sesampainya di rumah Sakeus, Yesus bercerita dengan Sakeus. Yesus mengasihi Sakeus. Karena Sakeus begitu bersuka cita, akhirnya Sakeus berkata kepada Yesus seperti ini ya. Ia berkata kepada Yesus, "Yesus, saya akan memberikan setengah dari harta saya kepada orang-orang miskin. Dan apabila ada dari orang-orang yang saya ambil sebelumnya uangnya, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat." Ya, wah 4 kali lipat itu kalau 100 bisa jadi berarti dia harus mengembalikan 400 rupiah. Ya, hal ini dilakukan oleh Sakeus karena dia sangat bersuka cita atas kehadiran Yesus, begitu ya. Perkataan Sakeus ini dibalas oleh Yesus dengan berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang." Kamu bisa lihat di ayat 9 dan 10 ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, dari cerita Alkitab tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari? Kamu lihat ya, di cerita tadi disebutkan bahwa Yesus mengasihi Sakeus. Kemudian Sakeus sangat bersuka cita sehingga dia mengatakan kepada Yesus, "Yesus, saya akan memberikan setengah harta dari saya kepada orang miskin. Dan jika ada yang saya peras, maka saya akan mengembalikan 4 kali lipat." Ya, wah, perkataan Sakeus ini melambangkan atau menggambarkan bahwa pada saat itu Sakeus sangat bersuka cita, sangat sangat terkagum begitu dengan kehadiran Yesus di rumahnya, sehingga dia rela ya memberikan apa yang ada padanya untuk orang lain. Ya, nah dari cerita Sakeus ini kita belajar bagaimana ya Sakeus dikasihi Tuhan, dipanggil oleh Tuhan ya, dan diberikan hati yang baru oleh Tuhan. Ya, lihat dari respon Sakeus ini ya. Nah, Sakeus merespon Tuhan dengan mengikut dia, dengan mau rela memberikan apa yang berharga pada dirinya untuk dibagikan dengan orang-orang di sekelilingnya. Kenapa dia melakukan ini? Karena dia sudah merasakan kasih Kristus di dalam dirinya dia. Ya, tentunya itu semua bukan cuma karena kekuatan Sakeus saja, tetapi karena Allah terus membimbing Sakeus melalui Roh Kudus, gitu ya, sehingga Sakeus bisa merespon dengan tepat dan dia diberikan hati yang baru. Contoh dari apa yang dilakukan oleh Sakeus adalah contoh dari pertobatan yang sejati. Ya, pertobatan sejati dari Sakeus ini menggambarkan bagaimana seorang yang dulunya berdosa, ya, yang dulunya mungkin melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, kemudian merubahnya menjadi semakin hari semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidupnya, bahkan mengasihi orang-orang di sekitarnya. Nah, seperti itu juga kehidupan kita ya. Lose sendiri dan Lose juga yakin kalian semua bersyukur ya, karena Tuhan terus menganugerahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Banyak anugerah yang Tuhan berikan ya. Salah satunya anugerah untuk percaya ya, dan menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi seorang yang percaya, seorang yang beriman kepada Yesus Kristus, harusnya kita bisa memancarkan itu kepada orang-orang di sekitar kita.
apakah karena kita masih kecil kita nggak bisa nih ya melakukan hal-hal yang memancarkan kasih Kristus? Tidak seperti itu. Jadi ya, walaupun kita kecil, kita bisa memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita dengan melakukan banyak hal. Misalnya mengasihi sesama ya, atau mungkin menolong orang lain, dengar-dengaran sama orang tua ya. Nah, itu merupakan bentuk dari bagaimana kita mengasihi Kristus, karena kita sudah diberikan berkat, sudah diberikan iman, sudah dimenangkan menjadi orang percaya. Tentunya bukan karena kita hebat, bukan karena kitanya yang kuat, tetapi karena Kristus yang memampukan kita lewat pertolongannya oleh Roh Kudus. Itu ya. Lalu saya harap lewat cerita ini kita bisa belajar bagaimana dalam hidup kita harusnya sebagai orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus memancarkan kasih Kristus itu ya. Mulai merubah kebiasaan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, menjadi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Begitu ya. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Saya harap kamu boleh mempraktekkan kebaikan, mempraktikkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, karena kamu tahu kamu sudah diselamatkan, kamu sudah diberkati, dan kamu sudah menjadi orang percaya, orang yang beriman kepada Kristus, sehingga orang lain juga bisa melihat Kristus lewat apa yang kamu lakukan, dari perbuatan-perbuatan, dari sikapmu, dari pikiranmu, dari perkataanmu ya. Sekian firman Tuhan hari ini. Nah, Loso akan memimpin kita dalam doa. Untuk itu lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kemudian berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Engkau memberkati kami lewat firman-Mu. Bantu kami Tuhan seperti Sakeus yang mengalami pertobatan sejati, untuk kami boleh sama-sama melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam perkataan kami, dalam tindakan kami, dalam pikiran kami Tuhan. Berkati kami, berikan kami kesehatan, berikan kesehatan kepada orang tua, bahkan orang-orang yang di luar sana Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, hari ini kamu akan melakukan satu aktivitas. Aktivitas apa itu? Jadi, kamu akan membuat bentuk hati seperti ini ya, dari kertas berwarna. Nah, caranya bagaimana? Kamu bisa ambil kertas yang bentuknya mungkin segi 4 seperti ini, kamu lipat 2 ya. Kemudian kamu gunting ya, lihat nih, kamu gunting ya. Kamu gunting boleh dari atas atau dari bawah menyerupai hati. Gitu ya, kamu gunting sampai dia bentuknya seperti hati. Nah, ini ya. Ini udah seperti hati. Kalau sudah, silakan kamu tuliskan hal-hal apa saja, boleh bentuk poin, boleh bentuk cerita, hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan selama 1 minggu kemarin ya. Entah itu kamu mungkin mengasihi orang lain, membantu teman gitu ya, ataupun mungkin ada yang masih mungkin sulit untuk mendengarkan perintah dari mungkin orang tua. Apa, ditulis aja. Kemudian kalau sudah kamu tulis, boleh kamu gambar atau kamu hias, masukkan itu ke dalam amplop ya. Masukkan ke dalam amplop. Nah, gunanya apa? Gunanya ini untuk mengingatkan kamu bagaimana apa saja sih hal-hal yang sudah saya lakukan dalam hidup ini. Sudahkah saya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan dalam hari-harimu di rumah? Sudahkah saya mengasihi Tuhan lewat perkataan, perbuatan, dan juga pikiran saya? Ya,
suatu waktu kamu bisa buka amplop ini untuk kamu jadikan pengingat. Oh, ternyata dulu saya sangat dikasihi Tuhan ya, karena Tuhan memberkati saya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.